أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam Cahaya Hati Indonesia. Pada kesempatan kali ini Cahaya Hati Indonesia kita siarkan dari studio iNews MNC Tower, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gimana kabarnya di rumah? Masya Allah ya. Mudah-mudahan tetap stay at home dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan wabah ini diangkat dari bumi Indonesia dan seluruh dunia sehingga akhirnya kita bisa kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan kali ini menyiapkan diri menyambut Ramadan. Masya Allah ya, insya Allah Jumat ini kita sudah masuk di bulan suci Ramadan dan mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan nanti insya Allah akan bersama kita guru-guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustadz Syekh Ahmad Al-Misri, ada Ustadz Taufikur Rahman dan ada Ustadz Abdurrahman Jailani. Dan ada qari'ah kita ada Mimi Jamilah. Assalamualaikum, Neng, sehat? Masya Allah, sehat ya. Tetap stay at home ya pastinya ya. Sehat. Sedikit nih mungkin di rumah anak-anak pasti udah pada berontak nih. Kira-kira apa sih trik untuk buat anak-anak tetap stay at home? Activity-nya. Paling ajak kasih permainan yang berbeda ya, biar nggak bosen di rumah gitu. Ajarin ngaji, mungkin sama-sama tilawah ya. Betul. Insya Allah ya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini sudah bersama kita guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Ahmad Al-Misri. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini memang tema kita walaupun lari kemana aja tetap konteksnya kita kembali lagi ke wabah yang saat ini ada. Mungkin sebelum kita mengkerucut ke tema, kita mempersiapkan diri di bulan suci Ramadan sedikit. Syekh, bagaimana sih trik kita supaya kita ini nggak was-was? Karena memang saat ini, wallahu a'lam bishawab, pada saat kita menyikapi media yang ada, kita lebih konteksnya was-was nih Syekh.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa ala. Para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya yang membuat kita was-was adalah diri kita sendiri. Kita yakin bahwa ini wabah ini dari Allah dan Allah sendiri yang mampu mengangkatnya. Kita karena banyak nonton berita, bahkan berita-berita yang tidak jelas, informasi yang tidak jelas, ini yang menambahkan ketakutan kita. Tiba-tiba masuk ke WA, ada ini video di mana, terus ada cerita dari mana, ada berita di mana. Belum tentu semua benar. Maka dengan berita yang masuk ke dalam memori kita, dengan saat ini kita sedang ketakutan dengan wabah yang menimpa kita semua, maka itu yang menambahkan ketakutan kita. Maka kita mengurangi, kita mendengarkan informasi dari sumber yang jelas. Ya, kemudian kita lebih banyak beraktivitas untuk banyak beribadah, berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala segera selesaikan apa yang menimpa diri kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jadilah maka jadi, hilang maka hilang. Gak akan mampu, Allah yang mampu mengerahkan, Allah mampu memusnahkan Subhanahu wa Ta'ala. Baik, makasih Syekh, Masya Allah ya. Dan sebelum kita masuk ke tema atau subtema kita, insya Allah nanti akan ada rekan saya Said Bajuri. Jadi buat teman-teman semua yang ingin bertanya-tanya, boleh kirimkan pertanyaan Anda lewat Instagram kita @cahayahati_inews. Baik, langsung aja yuk kita akan masuk ke dalam subtema kita, di mana kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita, menyiapkan diri menyambut Ramadan. Silakan Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Para pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan senantiasa diberkahi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika arhamar rahimin. Para pemirsa dan semua yang ada di studio, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa pertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah dengan izin Allah, Allah pertemukan kita kembali walaupun melalui layar televisi saat ini. Mudah-mudahan keberadaan kita di rumah saat ini adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, rencana terbaik dari Allah. Biasanya sebelum kedatangan bulan suci Ramadan, kita berbondong-bondong ke supermarket, ke tempat berbelanjaan untuk kita mempersiapkan bekalan kita untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Ternyata tahun ini berbeda. Kita pertama harus kita bersyukur kepada Allah. Kita masih diberi umur oleh Allah SWT. Karena ada beberapa teman, sahabat, tetangga kita yang dulu bersama kita, nongkrong bersama kita, ngobrol bersama kita, curhat. Sekarang mereka sudah di bawah tanah menghadap Allah. Saatnya sekarang kita alhamdulillah masih diberikan kesehatan oleh Allah. Masih diberi umur oleh Allah agar kita berbanyak doa, berbanyak amal soleh dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang soleh 6 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan mereka mempersiapkan diri. Bahkan ada yang 3 bulan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah berkahi kami pada bulan Rajab, Sya'ban dan sampaikanlah kami pada bulan suci Ramadan. Kita sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Apa yang kita harus lakukan di tengah wabah yang menimpa diri kita? Yakinilah, ketahuilah bahwa semua yang menimpa diri kita itu semua dengan izin Allah. Virus ini adalah salah satu tentaranya Allah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui tentaranya Allah kecuali Allah sendiri. Maka virus ini tidak bergerak sendiri. Dia bergerak dengan izin Allah. Allah yang mampu menggerakkan. Allah yang mampu menghentikan. Sebenarnya kalau seandainya virus ini sudah lenyap, sudah tidak ada, lalu diri kita tidak hidup kembali untuk peduli dengan saudara kita. Taat kepada Allah, berlindung kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, berarti bukan permasalahan itu dalam virus, tapi permasalahan dalam diri kita. Yang dulu sering ke masjid, sekarang sudah enggak ke masjid. Kalau Anda dulu karena masjid atau tempat yang cuma hanya disediakan untuk sholat, berarti itu Anda salah. Fa'ainama tuwallu fathama wajhullah. Dimanapun kamu berada, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita beribadah. Hadaplah wajahmu kepada Allah. Hadaplah dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita
Dulu ketika Nabi SAW wafat, sahabat kan heboh semua. Ada yang sampai marah, ada yang sampai minta dibutakan oleh Allah, tidak mau melihat orang sesudah Nabi. Ada Umar bin Khattab pegang pedang. Kalau ada yang mengatakan Nabi meninggal, aku tebang lehernya. Akhirnya heboh semua. Langsung Abu Bakar radhiyallahu an, Sayyidina Abu Bakar Siddiq langsung naik mimbar, beliau sampaikan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Barang siapa mengibadahi Nabi Muhammad, beribadah kepada Nabi Muhammad SAW, menyembah Nabi Muhammad, Muhammad itu manusia SAW. Beliau telah wafat. "Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyul la yamut." Kalau kalian beribadah kepada Allah, maka Allah itu Subhanahu wa taala hidup dan maha hidup jalla jalaluhu. Artinya apa? Bukan karena Nabi wafat berarti dunia berhenti. Ibadah, aktivitas sehari-hari kita berhenti, tidak. Bukan karena wabah yang menimpa diri kita. Dulu pernah terjadi. Puluhan kali terjadi ta'un di zaman para sahabat. Dan mereka ada rasa takut karena itu tabiat manusia. Sekarang muncul orang bilang, kalian takut corona daripada takut Allah. Ya udah, kamu berhadapan dengan ular, enggak usah takut. Kan ular juga ciptaan Allah, makhluk Allah. Kamu berhadapan dengan singa, karena singa itu adalah ciptaan Allah. Nabi Musa alaihissalam aja ketakutan ketika melihat ular dibuang, dilempar di depan dia. Nabi Musa alaihissalam takut. Padahal ini ulul azmi, seorang rasul. Karena tabiat manusia. Mundur. Allah katakan, "Qunna la takhaf innaka antal a'la." Kamu jangan takut, kamu lebih bagus dari mereka. Dan beliau ketika melakukan sesuatu tindakan di salah satu negeri, beliau langsung fakharaja minha khaifan yataraqqab. Beliau lari, takut kepada mereka penduduk negeri tersebut, dan beliau takut dikejar oleh orang. Dan beliau itu rasa takut tabiat manusia. Kita takut kepada Allah yang Maha Esa, yang Maha Kuat Subhanahu wa taala, yang Maha Perkasa. Tetapi kita takut sama ini sebagaimana Rasulullah utarakan dalam hadis Sahih Bukhari. Lari dari orang yang terkena penyakit sebagaimana kau lari dari singa. Enggak, Nabi bilang, kalian berhadapan dengan singa aja bilang kamu makhluk Allah, saya makhluk Allah. Ayo sini kita ngobrol bersama. Ayo sini tunduk sama saya. Enggak ada. Maka itu tabiatnya manusia. Rasulullah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Sebelum perang, Nabi gunakan baju perang. Apakah Nabi itu enggak takut kepada Allah? Kan Nabi kalau meninggal dalam keadaan perang, beliau syahid SAW. Dan beliau yang membuka pintu surga. Tetapi inilah persiapan. Maka sebelum menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, mungkin tahun ini berbeda. Tahun kemarin kita bisa sholat berjamaah. Kita bisa sholat tarawih berjamaah di masjid. Kita bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid 5 waktu. Kita bisa berbuka puasa bersama. Maka saat ini mungkin teman-teman atau siapa di studio atau pemirsa di rumah, sekarang mungkin berbeda. Dulu kita bisa keluar mencari takjil, sekarang mungkin kita mempersiapkan diri sendiri. Mungkin di sekarang ada hikmah. Bagaimana kita mempersiapkan niat kita? Keyakinan kita bahwa ya Rabb, mudah-mudahan dengan datangnya bulan Ramadan ini semua penyakit yang menimpa kita dimusnahkan oleh Allah, dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu. Allah Subhanahu wa taala yang mampu. Jangan merasa kekuatanmu yang mampu mengalahkan. Kalau kita mampu mengalahkan, itu berbahaya. Jangan merhatikan kekuatan kita, perhatikan kekuatan Allah. Dengan pertolongan Allah, Allah mampu untuk mengendalikan. Fallahu khairun hafidhan wa arhamur rahimin. Allah sebagai pelindung Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Yakub alaihissalam melepaskan Bunyamin juga untuk nyusul di bawah ke Raja Mesir. Pada saat itu Yusuf yang Nabi Yakub tidak tahu. Maka beliau berpesan, Fallahu khairun hafidhan wa arhamur rahimin. Allah sebagai pelindung Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau melepas. Kenapa? Allah sebagai penolong dan pelindung bagi kita semua. Maka kita saat ini mungkin ada hikmahnya. Dulu mungkin ada yang menatap wajah istrinya sehari mungkin sekali. Pas berangkat. Atau kadang-kadang berangkat gelap, pulang gelap juga. Menatap wajah istri lagi tidur, pulang, istri udah tidur juga. Sekarang 24 jam menatap wajah istri. Yang dulu mungkin jarang makan di rumah, Masya Allah on time makan 3 kali. Bahkan ada yang sampai 5 kali, bahkan ada yang lebih. Masya Allah tuh lihat pipinya pada gemuk semua tuh lihat. Tuh teman-teman kita. Nggak tahu itu aslinya begitu gemuk. Apa beliau ini mungkin karena ya karantina, efek dari stay at home gitu ya. Jadi kita makan on time, sholatnya on time. Dan kita bisa kumpul bersama keluarga. Inilah Ramadan yang suasananya berbeda. Kita nikmati apa yang Allah berikan. Kalau kita sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmatin, jangan menyesal. Oh, keadaan begini enggak. Jangan tangisin nasi yang sudah jadi bubur. Kalau jadi bubur, ya udah dimakan ini bubur, nikmatin hidup. Sekarang alhamdulillah masih diberi sehat oleh Allah, masih diberi ampunan Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di rumah, kita bisa baca Quran bersama.
Mungkin ada di antara kita yang gak pernah baca Quran bersama keluarganya. Mungkin ustadz-ustadz pada sibuk gak pernah baca kitab. Ada sebuah kitab yang dia sudah beli berhari-hari, puluhan tahun, tapi gak pernah dibaca. Kesempatan sekarang bisa dibaca. Yang dulu gak pernah khatam Quran, oh saya gak sibuk. Ternyata dia kasih sisa waktu untuk Al-Quran. Sekarang waktu yang berkualitas untuk Al-Quran. Yang dulu bilang, oh saya capek siang hari kerja, saya gak bisa sholat malam. Sekarang waktunya Anda bisa sholat malam. Saat ini, yang mereka selalu dulu lakukan, atau mereka susah lakukan dulu, ngumpul sama anak, sama keluarga, sama siapa orang-orang yang dia cintai, ternyata saat ini tidak bisa dilakukan kembali. Dan bisa kita nikmatin hidup kita. Niat kita lurus, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Ramadan ini menjadi lebih bagus dari kemarin. Dan itu hikmah Allah terbaik. Yang kedua, kita bisa berbanyak ibadah, sholat tepat waktu, jaga wudhu, jaga zikir pagi dan petang. Kemudian kita jaga keluarga kita, ajarkan anak-anakmu Al-Quran. Ayo sekarang saya berharap semua yang ada di karantina itu minimal keluar dari karantinanya minimal sudah hafal juz 30. Dan saya yakin itu bisa kita lakukan. Ya kalau kita minimal setengah juz 30 aja kita hafal. Artinya apa? Keluar dari karantina ini menjadi manusia yang berbeda, manusia yang mulia. Nah, sekarang kita rajin sholat malam. Sebelum sholat malam, kita bangun jam 2, jam 3, kita laksanakan sholat malam. Ayo duduk berzikir kepada Allah. Dengan berzikir kita di rumah masing-masing, rumah kita ini nampak cahaya, ada lampunya. Dipandang oleh malaikat. Malaikat tuh lihat, ini rumah-rumah yang sedang sholat malam. Yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau suatu hari padam cahaya tersebut, malaikat bertanya, ini kenapa gak ada cahayanya? Setiap malam timbul cahaya dari situ. Kata malaikat, karena dia sedang sakit didoakan biar Allah sembuhkan. Karena dia capek didoakan. Maka diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saat ini kita bisa nikmatin hidup. Jangan membuat kita berita, kita membuat heboh, malah ketakutan. Tidak, la tahzan, jangan takut. Jangan bersedih kita. Kenapa? Karena kita masih diberi umur oleh Allah. Masih kita bisa nafas, masih kita hidup. Kenapa? Waktunya Anda bisa baca Al-Quran, bisa nikmatin hidup bersama keluarga, bisa bermain bersama anak. Mungkin ada anak yang bilang, ayah saya pas ngambil rapot aja bertemu saya di sekolah. Sekarang bertemu dengan anak terus. Bisa mendidik anak kita menjadi anak yang baik, anak yang soleh, istri yang solehah. Orang tua yang dulu jarang bertemu dengan kita ngajak ngobrol dan lain. Dan saya berharap juga kepada para pemudik, hati-hati. Anda di sini, di Jakarta kerja atau di daerah lain, berkurban untuk keluarga. Kalau Anda kembali pulang kampung mudik, Anda akan menjadikan orang yang Anda berkurban untuk mereka, dijadikan sebagai kurban. Maka mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan mempersiapkan bekalan kita untuk belajar fikih puasa, beli kitab tentang fikih puasa, baca Al-Quran dan berdoa Allah berikan segala kemudahan. Mudah-mudahan Allah senantiasa berkah kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Karim. Terima kasih Syekh Ahmad, Masya Allah. Banyak banget ilmu yang kita dapatkan ya. Iman kepada ketentuan-ketentuan Allah. Kalau misalnya kita iman dengan seiman-imannya iman, maka insya Allah akan nikmat semuanya kita menjalankan ketentuan Allah. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah setelah ini kita akan ketemu dengan guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Ustadz Taufikur Rahman atau Ustadz Pantun. Dengan subtema kita mendidik keluarga sambut Ramadan. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.